Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Hal apa aja yang terjadi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan dari sesi Asia sangat signifikan ya untuk pergerakan XAU/USD hari ini. Dan tentunya hal tersebut dikarenakan ada pejabat Jordania yang membatalkan pertemuan yang direncanakan yang akan melibatkan kepala negara Palestina, Mesir, dan Yordania, yang tentunya ada kunjungan Joe Biden ya, bertujuan untuk menstabilkan ketegangan yang yang masih memanas ya di wilayah tersebut. Tapi hal yang utama yang menjadikan XAU/USD hari ini naik cukup signifikan, yaitu salah satunya ada serangan terbaru ya di rumah sakit di Gaza, di rumah sakit sipil telah memperburuk hubungan yang memang posisinya lagi memanas gitu, dan ini yang menyebabkan pergerakan XAU/USD sampai dengan sesi Asia ini masih dalam posisi bullish karena aksi safe haven terjadi untuk pergerakan XAU/USD. Selain daripada itu, ada pun yang perlu kita lihat ya nanti malam pukul 19.30, yaitu ada news yang akan rilis. Di sini saya akan membahas seperti apa kondisinya dan pengaruhnya terhadap indeks dolar. Apakah dengan adanya ketegangan yang masih memanas, safe haven masih sangat kuat untuk kita jadikan acuan ya untuk pergerakan XAU/USD yang masih dalam posisi bullish. Oke, sekarang kita akan lihat secara news ya yang nanti malam akan rilis, yaitu Building Permit, dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com untuk membahasnya. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, malam ini akan rilis yaitu Building Permit pukul 19.30 ya. Tapi ini impactnya bukan high ya, tapi middle impact. Dan kita ketahui sendiri Building Permit ini adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas setempat ya kepada pemilik atau pengembang properti seperti itu yang sedang memulai atau melanjutkan ataupun menyelesaikan suatu proyek atau konstruksi. Dan tentunya jika mana building permit ini yang merupakan izin resmi ini meningkat, maka di situ menunjukkan aktivitas ekonomi ya, tentunya di bidang pembangunan menunjukkan aktivitas yang cukup bagus ketika angkanya meningkat, dan itu berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi sebaliknya, jika mana data building permit itu menunjukkan pelemahan atau penurunan daripada data sebelumnya, maka di situ akan menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin memburuk gitu di bidang pembangunan. Dan ini yang nanti malam akan rilis secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan, data previousnya adalah 1,54 dan forecastnya 1,45. Jadi ada angka penurunan dari data building permit itu sendiri untuk prediksinya. Dan tentunya ketika nanti aktual yang rilis di angka 1,45 aja atau di bawah 1,45, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan bergerak turun. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast, contoh di 1,45 di atasnya gitu untuk aktualnya, dan masih di bawah previous, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi menurut saya setelah terjadi kenaikan tidak akan lama akan bergerak turun ketika datanya tidak melebihi dari angka previous. Tapi kalau angka aktualnya melebihi dari angka previous, maka di situ positif ya untuk indeks dolar. Sudah saya pastikan market akan bergerak naik cukup signifikan. Jadi informasi ini yang perlu kita lihat ya aktualnya nanti, apakah sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, atau masih di atas forecast di bawah previous, ataupun yang terakhir ya di atas previous, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan posisi saat ini memang diprediksikan ada penurunan ya untuk angka building permit, dan kalau itu terjadi maka indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih dalam tekanan seller. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk analisa indeks dolar ya, seperti apa kondisinya dan dampaknya nanti terhadap XAU/USD. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri ya di time frame 4 jam terlihat memang posisinya dalam posisi tekanan seller ya, dan menurut saya sih ini berpeluang akan terjadi penurunan
untuk indeks dolar malam ini. Karena kalau saya perhatikan dorongan daripada seller momentum dari posisi daily pun kelihatan ya. Nah, di posisi ini di mana arah pergerakan low terakhir di posisi hari Selasa itu telah terjadi breakout di posisi hari ini ya, hari Rabu membentuk low baru. Apalagi kalau posisi body candle ditutup candle bearish, maka di situ memperpanjang penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Kalau secara teknikal di time frame 1 jam untuk indeks dolar saat ini akan menguji kuat wilayah area 106.013, dan saya tadi menyampaikan adapun dorongan buyers terjadi ketika nanti menunjukkan pengujian area trendline sampai dengan batas breakout time frame 4 jam di 106.43. Tapi saya melihatnya dari time frame 1 jam saat ini yang untuk terupdate ya, posisinya low-nya juga berhasil di break, dan candle sekarang sedang berjalan juga menunjukkan arah pergerakan masih dalam bearish, dan ini akan menguji kuat wilayah low terbaru hari ini ya di 106.013. Besar kemungkinan kalau posisi 106.01 ya atau 013 terjadi breakout, maka di situ menunjukkan aktivitas indeks dolar masih dalam posisi bearish. Tinggal kita lihat nanti jika mana didukung oleh data building permit ya yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, jika mana itu terjadi aktualnya di bawah ekspektasi, maka memperpanjang penurunan indeks dolar untuk hari ini. Oke, jika mana indeks dolar melemah ya tentunya untuk XAUUSD masih dalam posisi strong bullish ya. Sekarang kita akan coba lihat untuk XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, untuk XAUUSD ya, tadi sudah saya sampaikan di awal video ya. Jadi kenaikan ini menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya, tentunya masih memanasnya geopolitik yang ada di Timur Tengah ya. Dengan hari ini ada beberapa serangan di rumah sakit swasta ya di Gaza sana yang mengakibatkan banyak orang terjadinya istilahnya banyak korban jiwa ya terjadi di posisi saat ini. Intinya seperti itu. Jadi ketegangan ini menyebabkan pergerakan XAUUSD masih dalam masih dalam status safe haven ya, yang menunjukkan jika mana ada terjadi ketegangan atau geopolitik bahkan ekonomi kekacauan, hal tersebut bisa dijadikan alat untuk memegang emas ya, untuk menjadi aset yang aman gitu. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan dari sesi Asia tadi. Dan di sesi Eropa juga masih menunjukkan bullishnya ya, masih sangat kuat. Apalagi kalau kita perhatikan dari candle terakhir pukul 12 siang sampai dengan 16.00 di sini membentuk long legs doji ya. Sempat terjadi konsolidasi dan ternyata 4 jam berjalan saat ini pukul 16:41 menunjukkan impulsifnya sedang kekuatan bullishnya akan bergerak dan sudah mendekati target weekly-nya di 1947.34 sampai dengan 1952.89. Ini adalah target berikutnya. Secara keseluruhan memang setelah pasca terjadinya impulsif seperti ini, market masih belum terjadinya retest ya atau koreksi. Anda bisa lihat kalau kita lihat strukturnya, dia kan bergerak seperti ini ya, naik, turun, turun, kemudian dia naik lagi. Dan ini proses dia breakout ya daripada trendline yang saya jelaskan tadi pagi ya analisanya. Ketika trendline di breakout seperti ini, bahkan area 1932.63 yang menunjukkan titik tertingginya di breakout impulsif, maka di sini menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Tinggal kita akan menunggu wilayah area 1945.90 ya. Sampai dengan 1947.34 sampai dengan 1952.89. Kalau ini terjadi impulsif di posisi ini ya, dan kita akan uji area ini apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend shadow, maka dia akan retest kembali, minimal menguji area support become resistant. Dan nanti kita lihat di area ini kalau memang betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, dia akan bergerak naik kembali. Tapi kalau masih impulsif bearish, dia bisa bergerak koreksi minimal menuju area order block yang ada di time frame 4 jam. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan rapikan ya. Saya akan ulangi kembali apa yang saya sampaikan. Kita akan rapikan dulu. Yang pertama, resistennya saya hapus. Oke, ini coret-coretannya saya hapus dulu ya. Coret-coretannya saya hapus dulu posisinya.
Dan oke, ya ini batas breakoutnya juga sudah di break, dan di sini batas area ini menjadikan area resisten become support. Oke, ini adalah area supportnya dan area base sudah di break. Oke, selanjutnya jadi seperti ini ya. Kalau saya melihatnya pergerakan XAUUSD ini kan memang secara teknikal masih bullish ya. Masih bullish dan masih sangat strong bullishnya karena didukung tadi ya safe haven yang sudah saya sampaikan di awal video. Dan ini sekarang akan menguji kuat area target weekly ya 1947.34 sampai dengan 1952.89. Kalau di area ini betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya di area ini ya, maka bisa menunjukkan koreksi ya atau retest minimal di area support become resistance become support di posisi ini. Tapi kalau ternyata di area tersebut tidak menunjukkan bearish engulfing, bearish pin bar, tapi bergerak impulsif bullish, maka dia akan naik lebih tinggi kembali. Karena hati-hati ya kalau untuk sell momentum atau mengambil counter trend dengan posisi permintaan buyers yang sangat kuat itu sangat beresiko ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau counter trend, betul-betul perhatikan di wilayah area saat ini ya. Area saat ini merupakan area yang sangat krusial ya, di kisaran 1947.34 sampai dengan 1989.52.89. Oke, area itu harap dipantau yang menjadikan target weekly. Jadi ini merupakan zona pantau saya di area ini. Ya, kalau memang ada konfirmasinya ya baru bisa dijadikan sell ya, momentum bisa, dan itu wajar karena setelah market itu bergerak impulsif ya seperti ini, setidaknya dia bisa retest. Jadi area ini menjadikan titik pemantauan. Pantau aja di wilayah area ini ya, memasuki targetnya di area sini ya. Maka saya kasih warna putih ya, pantau di area tersebut. Kalau betul-betul ada bearish engulfing ya, catatannya bearish pin bar, maka memungkinkan masih menuju area resisten become support yaitu 1932.63. Setelah itu kalau itu terjadi ya, pantau kembali ya di area ini. Masih memungkinkan turun ya, masih bisa ya. Contohnya kalau dia masih bergerak konsolidasi di area sini ya, di area ini, maka pantau lagi kalau posisi tersebut tidak menunjukkan aktivitas adanya penolakan pada buyer ya, tapi masih impulsif bearish, maka kuat dorongannya akan melanjutkan penurunannya hingga area order block di sini. Kalau saya posisi masuk ke area ini baru saya jadikan zona buy saya di posisi ini. Karena menurut saya penurunan ketika masuk ke wilayah tersebut ini cukup signifikan ya. Ini adalah order block yang memiliki imbalance ya di area ini. Ini adalah order blocknya, kita akan tandain. Order block di time frame 4 jam menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus ya di area tersebut. Kita hapus dulu, dan batas breakout terbaru ada di sini ya. Ini yang sedang berjalan saat ini di posisi ini. Sorry, di sini ya. Ini kan time frame 4 jam yang sedang berjalan. Ini di sini batas breakoutnya. Dan ini saya akan jadikan zona buy. Tentunya sama sih, adapun zona B di sini bukan berarti langsung entry buy ya. Tetap pantau pattern terbentuk di area ini. Ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up di area tersebut, saya akan buy ya, dengan target kenaikan tentunya di area yang lebih tinggi di posisi resisten yang saat ini sedang berjalan di posisi itu. Itu gambarannya. Ya, ini kalau kita melihat ada potensi pembentukan candle bearish ya. Saya katakan kembali, bukan masuk ke area tersebut arahnya turun langsung sell, bukan ya. Ingat, bukan, tapi perhatikan konfirmasinya. Kalau selama belum ada konfirmasi jangan entry, tapi kalau sudah ada konfirmasi baru entry ya. Jadi area-area yang paling krusial yaitu yang pertama masuki area resisten yaitu target weekly tersebut. Yang kedua adalah area support
yang terjadi dari support become resistant ya di posisi ini. Ini adalah support resistant become support, maksud saya area tersebut menjadikan pemantauan, dan kemudian kalau impulsi bearish terjadi masih turun, tapi kalau masih impulsi bullish seperti ini ya, maka dia akan bergerak naik kembali ya. Itu makanya ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup menjadikan titik pemantauan area tersebut. Oke, selanjutnya kalau ternyata posisi di area resisten di sini masih menunjukkan momentum buyer yang sangat kuat, maka ya kecenderungannya masih kuat bullish. Secara range pergerakannya memang hari ini cukup tinggi ya, sudah mencapai 23,06 dolar per troy ounce. Artinya kalau mencapai 30 dolar dia akan bergerak di atas 1952,89. Itu gambarannya, dan itu titik tertinggi terakhir ya. Anda bisa lihat di sini. Oke, 1 ya. 2, kalau ini di break dua-duanya maka kuat dorongan bullish, maka di sini yang akan menjadikan peran seller apakah kuat menolaknya di posisi terakhir ya. Tentunya kalau kita gambarkan adalah di sini. Ini area yang batas terakhir nantinya ya, atau hari berikutnya akan menguji kuat wilayah area ini. Ini juga merupakan order block yang terjadi di time frame 4 jam ini. Kita tandain dulu ya, di area tersebut akan menguji kuat kembali kalau terjadinya breakout daripada resisten tersebut. Sekarang kita akan coba di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu untuk time frame 1 jamnya. Oke, nah di time frame 1 jam memang jelas di sini kalau kita urutkan ya, dia impulsif dan ini kan korektif, dia bergerak korektif, cuman korektifnya tidak sampai dengan area resisten become support ya, atau mendekati wilayah area ini, tapi ternyata dia menunjukkan impulsif bullish kembali ya sore hari ini dari pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Kalau ini terjadi kembali maka ini akan bergerak naik menuju area target berikutnya. Itu sih gambarannya. Jadi sudah jelas kalau apa yang saya sampaikan. Teman-teman silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya informasinya tidak putus-putus ya. Jadi zona pantau, area resisten become support, bahkan di order block time frame 4 jam yang di zona buy itu menjadikan wilayah-wilayah pemantauan. Ketika ada konfirmasi candle terbentuk baik bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, insya Allah di area tersebut bisa dijadikan acuan. Kalau masih impulsif, maka di situ buyers momentum masih sangat kuat, jangan dilawan, sangat beresiko. Oke? Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.